Mungkin saya tidak membawakan renungan yang pendek, tapi yang saya siapkan semi pengajaran, jadi agak panjang. Kira-kira tidak apa-apa ya. Tapi saya upayakan untuk tetap bisa ya lebih singkat lah dari biasanya. Karena biasanya saya menjelaskan cukup panjang soal ini, tapi sekarang singkat. Yaitu soal perkembangan doa dan sekaligus juga sikap doa. Berdasarkan pengajaran dari Teresa Avila dalam Puri Batin. Nah, karena singkat-singkat, jadi saya tidak membahas cukup detail soal bagian-bagian di dalam puri itu, tetapi cukup ringkasannya saja, lalu sikap yang mesti kita ambil dalam situasi itu apa. Hanya itu aja. Jadi supaya melengkapi kebiasaan kita di dalam doa, kemudian juga membawa pemahaman, membawa pengertian di dalam menjalankan doa-doa kita, supaya apa yang kita praktekkan itu pada akhirnya nanti bisa semakin berbuah. Apalagi ini sudah dimulai dengan hari pertama novena. Oh, itu akan menjadi lebih baik lagi nantinya. Baik, ini PowerPoint yang saya siapkan. Jadi kurang lebih judulnya ini. Lalu isinya apa? Ya kita lihat. Puri Batin maksudnya apa? Puri Batin maksudnya adalah salah satu karya dari Teresa Avila, seorang suster Karmel. Nah, dia itu menjelaskan soal perkembangan jiwa menuju kepada Allah. Dan dia umpamakan, dia gambarkan sebagai perjalanan masuk ke sebuah puri. Nah, kita bisa memahami kenapa Teresa Avila memakai gambaran itu, karena dia berasal dari Spanyol dan di sana cukup banyak puri-puri semacam ini. Dan puri-puri di sana itu memiliki ruangan yang sangat banyak. Jadi di area luar puri, kemudian masuk ke dalam puri sampai ke bagian tengah. Nah, bagian tengah itu adalah bagian yang paling aman. Itu biasanya tempat pemilik puri itu, bisa raja, bisa bangsawan-bangsawan, dan seterusnya. Jadi pendek kata, kalau orang mau masuk ke puri itu, dia mesti melewati banyak sekali ruangan. Nah, demikian juga dia mencoba menggambarkan jiwa itu kurang lebih juga demikian. Ketika berjalan menuju Allah, perjalanannya itu masuk ke dalam dirinya sendiri, ke dalam lubuk jiwanya, supaya nanti bisa bertemu dengan sang raja yang bersemayam di tengah-tengah puri itu atau di dalam lubuk jiwa itu. Siapa itu rajanya? Adalah Allah sendiri. Nah, itulah perjalanan hidup rohani atau perjalanan hidup doa kita. Makanya beliau mengharapkan supaya kita semua ini memiliki kesadaran yang lebih baik, bahwa jiwa kita itu begitu agung, jiwa kita itu begitu luhur, karena di dalamnya bersemayam Allah sendiri. Nah, sekarang kita diajak untuk bisa sampai ke kesadaran itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu dengan memasuki puri itu dari satu ruang ke ruang lain. Nah, Teresa hanya membatasi ruang-ruang ini sampai 7 ruangan. Kalau menurut gambaran dia, sebetulnya ada sangat banyak ruangan. Tetapi dia cukup mengambil 7 saja sebagai contoh perjalanan jiwa. Yang pertama ini, ruangan pertama. Nah, ruangan pertama ini mengandaikan orang itu sudah bertobat lebih dulu. Jadi bukan di halaman, tetapi sudah masuk ke ruangan pertama. Artinya ya sudah menjadi Katolik, sudah dibaptis, dan seterusnya. Tetapi situasi hidup doanya bagaimana? Kendati Katolik, kendati sudah dibaptis, masih jarang mengkhususkan waktu untuk berdoa. Nah, itu situasi di ruangan pertama yang dia gambarkan. Lalu di situ juga belum ada keterarian hati secara penuh akan Tuhan. Dia hanya percaya bahwa ada Tuhan, percaya bahwa hidup saya mesti mengarah ke sana, tetapi belum sungguh-sungguh diarahkan ke sana hatinya. Jadi masih semacam itu situasi hidupnya. Atau kalau dia berdoa, dia belum sungguh-sungguh berpusat di hati. Jadi masih di mulut, masih di pikiran, jadi masih soal membaca dan hafalan tanpa memahami isi, tanpa mengerti apa yang didoakan, tanpa mau menyadari lebih jauh apa yang didoakan.
Nah, ini hati-hati dengan doa-doa yang biasa kita kerjakan. Kadang-kadang kita berdoa yang semacam ini. Jadi masih ada dalam situasi seperti yang digambarkan Teresa Avila ada di ruang pertama ini. Jadi berdoa ya hanya sekedar formal, ritual, selesai. Jadi di situ hatinya juga masih banyak terserap pada hal-hal yang sangat-sangat sementara, bukan hal-hal yang ilahi. Nah, ini mesti diperhatikan, jangan-jangan kita masih ada di sini. Nah, kita melihat hidup doa kita bagaimana, apakah sudah sungguh-sungguh merenungkan kata-kata yang didoakan itu atau belum. Kalau belum, ya jangan-jangan masih ada di sekitar ruang pertama ini. Nah, selain hidup doa semacam itu, di ruang pertama ini juga ternyata amal kasih tidak banyak berkobar. Jadi masih banyak berpikir soal diri sendiri. Lalu reaksi-reaksi terhadap sesama juga kurang terlalu baik. Kadang-kadang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan orang lain atau menjatuhkan orang lain, pembunuhan karakter, kurang mampu memaafkan, lalu gampang sekali memicu kekerasan-kekerasan. Nah, situasi hidupnya masih semacam itu. Jadi tadi doanya saja masih belum terlalu jelas waktu-waktunya, belum ada waktu khusus untuk itu, hatinya juga belum terlalu terarah kepada Tuhan, doanya juga masih formal ritual, hanya sekedar membunyikan kata-kata tanpa tahu apa maknanya, tingkah lakunya sendiri juga masih belum terolah dengan baik. Jadi masih ada banyak hal di situ yang betul-betul menghalangi dia untuk bisa masuk ke ruangan yang kedua. Nah, ini situasi ruangan pertama semacam ini. Jadi ini masih awal dalam hidup rohani biasanya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita berada dalam situasi ini, sikap doa kita bagaimana untuk mengolahnya? Nah, tentu kalau kita mau menyadari bahwa kita tidak mau berhenti di ruangan ini, ya kita mesti mengambil sikap. Sikap yang pertama diambil adalah memperkuat keteraran hati kepada Allah. Jadi mau tidak mau itu harus diperkuat. Kesadaran bahwa saya mesti hidup berdasarkan apa yang diarahkan oleh Allah. Saya mesti hidup berdasarkan firman-Nya. Saya mesti menghayati sungguh apa yang selama ini diamanatkan oleh Kristus. Nah, itu menjadi bagian dari ini, memperkuat keteraran hati kepada Allah. Lalu juga semakin memperkuat kemauan kita untuk berdoa. Dengan cara apa? Memberikan alokasi waktu khusus untuk berdoa. Entah itu pagi, entah itu sore, siang, atau kapanpun. Yang penting ada waktu khusus untuk berdoa. Jadi tidak hanya sekedar lewat saja. Atau kadang-kadang kalau ada waktu baru berdoa. Nah, itu nanti tidak akan ada kemajuan di dalam hidup doa. Tapi mesti mencoba untuk mengalokasikan waktu khusus untuk berdoa. Sambil menyadari bahwa di dalam seluruh proses doa itu kita diingatkan oleh Kristus bahwa apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kata-kata ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mencoba mengalokasikan waktu khusus dalam doa, untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan doa kita, baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga. Nah, setelah menyediakan waktu khusus berdoa secara lebih baik, ya kita juga mesti semakin mengenali diri, supaya keluar dari tindakan-tindakan yang artifisial atau tindakan-tindakan yang palsu, ya mungkin hanya sekedar lewat saja. Nah, mulai mencoba mengenal kesalahan-kesalahan diri sendiri, mulai membenahi diri sendiri, lalu menumbuhkan kemauan untuk berdoa, menumbuhkan kemauan untuk memperhatikan orang lain, terutama mengembangkan kasih dan pengampunan. Nah, berikutnya juga mengubarkan nyala cinta kepada sesama dalam berbagai macam aspek tindakan amal kasih. Nah, ini sikap yang mesti kita ambil semacam itu, karena situasi hidup doanya masih
Ya kurang lebih seperti yang digambarkan ini oleh Teresa Avila ini. Jadi dengan situasi hidup doa semacam ini, sikap doa yang bisa kita ambil adalah hal-hal yang seperti itu. Nah ini ruangan pertama. Lalu kalau kita sudah mulai mengambil sikap, kemudian nantinya kita mau mempraktekkan itu dengan baik, pasti akan ada kemajuan. Nah kemajuan itulah kemudian membuat kita bisa masuk ke ruangan berikutnya, menuju semakin ke tengah, yaitu ruangan kedua. Nah, ruangan kedua ini digambarkan oleh Teresa Avila bahwa di sini orang sudah mulai lebih banyak mengalokasikan waktu untuk doa. Jadi lebih banyak berdoa. Tetapi masih belum memperhatikan tingkah laku. Karena masih belum menjauhi dosa. Alokasi waktu doa sudah ada, tetapi tindakan dosa masih terjadi dan belum dihindarkan. Lalu ada konflik di situ antara ingin mendekat kepada Allah atau tetap berada di dalam hal-hal yang bersifat duniawi, dengan kesibukan-kesibukan duniawi, dengan berbagai macam hal yang mungkin membawa keuntungan-keuntungan duniawi. Jadi ada ketegangan itu. Nah, saya kira kita semua bisa mereview perkembangan hidup rohani kita ketika kita mulai mengalokasikan waktu untuk berdoa. Seringkali di situ kan ada pertentangan. Sepertinya waktu ini sia-sia kalau hanya saya gunakan untuk berdoa. Saya mesti mempergunakan untuk yang lain, kepentingan-kepentingan bisnis misalnya, usaha yang lain misalnya, yang jauh lebih jelas akan membawa keuntungan bagi kita. Sementara alokasi waktu untuk doa, ini kan tidak jelas. Nanti ada keuntungan atau tidak, kita kan tidak tahu. Tetapi kalau waktu itu kita pakai untuk mengerjakan sesuatu yang bisa membawa keuntungan yang langsung atau yang bisa cepat kita dapat, nah di situ ada ketegangan. Mana yang mau kita pentingkan? Tetapi di sini orang sudah mulai masuk ke yang lebih rohani. Sehingga walaupun ada ketegangan itu, dia lebih memilih untuk mengalokasikan waktu doa. Nah ini yang terjadi semacam itu, ada konflik seperti ini. Lalu juga masih ada hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat adiktif yang masih mengganggu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan nonton film-film atau sinetron-sinetron yang masih sangat ngetren, masih sangat disukai. Nah ini kan seringkali juga mengganggu. Sudah menetapkan waktu untuk doa, tapi tiba-tiba kalah dengan sinetron. Nah jadi masih ada hal semacam ini yang mengganggu sehingga mengacaukan upaya kita untuk mengarahkan hati kepada Allah tadi itu. Nah, akhirnya di sini hal-hal yang seperti ini bisa memperkuat rasa ini adalah milikku. Jadi keakuan itu akan menjadi semakin kuat di sini. Karena apa? Ya kepinginnya menikmati segalanya untuk diri sendiri. Nah, ketika menikmati untuk diri sendiri itu hal-hal yang sifatnya duniawi maupun rohani akhirnya juga demikian. Ini adalah milikku, bukan milik Allah. Kalaupun dianugerahi oleh Allah, nanti nggak sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Sadarnya adalah ini adalah hasil dari tindakan saya. Nah ini yang mengganggu, artinya belum mampu untuk melepaskan semuanya itu demi Allah. Lalu ada ketegangan antara mau mempersembahkan buah-buah kepada Tuhan atau menahannya sebagai milik diri sendiri. Ini ketika orang mulai masuk ke dalam hidup doa, lalu mendapatkan rahmat-rahmat tertentu di sana. Nah, ketegangannya antara itu tadi, ini sebetulnya anugerah dari Allah atau usaha saya. Nah, biasanya lebih kepingin menyebut sebagai hasil usaha saya. Makanya di situ situasi doanya pun juga seringkali diwarnai oleh sikap-sikap semacam ini. Saya mau berdoa kalau menghasilkan sesuatu. Kalau tidak menghasilkan sesuatu, saya tidak mau berdoa. Karena apa? Ya mentalitas ini. Bahwa ini semua adalah hasil usaha saya. Jadi kalau usaha saya untuk berdoa ini tidak menghasilkan sesuatu, ya saya tidak mau berdoa. Padahal hasil-hasil semacam itu atau buah-buah semacam itu
itu adalah anugerah. Dan anugerah itu bisa diberikan Tuhan, juga bisa tidak diberikan Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana sendiri ketika Dia memberikan anugerah itu kepada kita atau tidak memberikan itu kepada kita. Mungkin ketika Dia menganugerahkan itu kepada kita, Dia mau memberikan konsolasi, penghiburan, peneguhan, bahwa jalan kita menuju kepada Allah itu sudah benar. Maka diberi sesuatu untuk semakin meneguhkan. Atau sebaliknya, ketika orang ini sudah mulai jalan, dia mau diuji. Dengan cara apa? Doanya tidak dikabulkan. Karena yang dia inginkan di dalam doa itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Allah memberikan yang lain. Ketika yang didoakan itu tidak diterima dan yang diterima adalah sesuatu yang lain, kadang-kadang kalau kita masih bergantung pada mentalitas yang sulit untuk mempersembahkan buah-buah kepada Tuhan, kita mungkin tidak akan bisa melihat bahwa itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Karena tidak sama seperti apa yang kita maui. Lalu kita menyebut, Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Padahal Tuhan menganugerahi sesuatu yang lain untuk kepentingan kita. Kadang-kadang bahkan situasi-situasi yang tidak mengenakkan kita, itu ternyata dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mematangkan kita, untuk meneguhkan iman kita. Nah, ini yang seringkali enggak kita sadari, sehingga kita kepinginnya adalah menerima buah-buahnya lalu memiliki itu, tanpa mau mempersembahkan kembali kepada Tuhan, tanpa mau mensyukuri itu bahwa itu adalah anugerah, bukan hasil usaha saya semata. Kita memang berusaha, tetapi Tuhan yang memberikan semuanya. Maka dengan situasi hidup semacam ini, sikap doanya yang perlu diambil, ya kurang lebih ada beberapa hal ini, yaitu adalah mengembangkan sikap rendah hati dan kemauan untuk menghadapi rasa sakit yang muncul dari pertentangan antara mempersembahkan semua kepada Tuhan atau menjadikan semua sebagai milik diri sendiri. Nah, ini mesti rendah hati bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan, dan anugerah itu sifatnya pemberian, sehingga ya bergantung kepada siapa yang memberi. Kalau Tuhan mau memberi, ya diterima dengan baik, dengan penuh rasa syukur. Kalau Tuhan tidak memberi, ya tetap bersyukur. Mungkin Tuhan menganugerahkan sesuatu yang lain yang berbeda dengan apa yang kita maui. Tetapi Tuhan pasti punya rencana dengan semuanya itu. Makanya diharapkan bisa mengembangkan sikap rendah hati ini. Kalau ini muncul, orang pasti tidak gampang komplain. Orang pasti tidak gampang untuk protes kepada Tuhan. Kenapa doa saya kok tidak dikabulkan? Lalu, kata-kata Injil Matius bab 6 ayat 5 ini juga bisa direnungkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, maksudnya, ya ini seringkali yang terjadi supaya orang melihat, oh dia itu orang saleh, oh dia itu banyak berdoa dan seterusnya. Akhirnya ini menumbuhkan kesombongan, bukan menumbuhkan kerendahan hati. Belum lagi kalau dia mengucapkan doanya seperti doa orang Farisi itu, yang membanggakan dirinya. Saya sudah begini begitu, sementara orang lain tidak. Nah, itu kan menyombongkan diri, bukan membangun sikap rendah hati. Padahal yang diharapkan adalah membangun sikap rendah hati. Lalu juga mempersatukan rasa sakit atau penderitaan yang muncul dengan penderitaan Yesus sendiri. Ini seringkali munculnya penderitaan ya karena hal-hal itu tadi, antara yang kita inginkan atau yang kita mohonkan dengan kenyataan yang kita terima berbeda. Itu kan seringkali menimbulkan rasa sakit, seringkali menimbulkan penderitaan. Tetapi toh kita masih punya teladan, yaitu Yesus sendiri. Kita persembahkan semuanya itu kepada Allah melalui Yesus. Jadi sama seperti tadi dalam doa Korinka itu. Aku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Nah, itu kan sama ini. Mempersembahkan penderitaan Kristus. Jadi supaya kita menjadi semakin menyadari bahwa ya semuanya itu bergantung pada Allah sendiri, bukan pada kita.
Nah, selain itu juga menjaga sikap pertobatan, terus-menerus dan selalu kembali kepada Allah. Jadi kalau masih berdosa, ya kembali kepada Allah, bertobat lagi, dan seterusnya, semacam itu. Nah, ini ruangan kedua. Begitu ini nanti sudah matang, sudah baik, sudah terolah dengan baik, orang bisa masuk ke ruangan ketiga. Nah, di ruangan ketiga ini ada perkembangan apa? Kalau tadi masih banyak berdosa, di sini orang sudah mulai menyadari bahwa saya mesti banyak bertobat. Lalu sudah mulai mau menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya berdosa, menjauh dari dosa, lalu berusaha hidup benar di hadapan Allah, dan semakin konstan mengalokasikan waktu untuk berdoa. Jadi sudah punya ketertiban, disiplin. Jam 3 doa ya doa setiap hari. Jam 8 doa ya doa setiap hari. Jadi sudah ada disiplin doa semacam itu. Ini berarti orang ini sudah masuk ke level ini. Jadi sudah lebih maju lagi ke ruang ketiga. Nah, ketika memiliki waktu-waktu doa yang konstan dan disiplin dikerjakan, maka dia akan semakin memiliki kepekaan terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Sehingga dia bisa merasakan ada semakin banyak rahmat yang diberikan Allah di dalam doanya dan melalui doanya. Di dalam doanya misalnya ya ketika dia saat itu berdoa, dia merasakan sesuatu, mungkin kedamaian, ketenangan. Melalui doanya mungkin ketika dia mendoakan orang lain juga merasakan berkat-berkat melalui doa yang disampaikan itu. Jadi ada banyak hal di sini berkaitan dengan rahmat ini. Nah, ini sudah masuk ke level ini. Jadi semakin orang bisa merasakan, oh ternyata semacam ini. Ada banyak rahmat yang mengalir. Tetapi di sini juga ada bahaya karena orang cenderung memiliki sikap puas diri. Karena sudah merasa ada disiplin yang konstan, lalu banyak rahmat, dia merasa sepertinya kok nyaman di dalam area ini. Lalu tidak mengerjakan apa-apa lagi yang lain. Tidak ada pengembangan-pengembangan yang lain. Ini bahayanya di situ. Karena sudah merasa disiplin sudah dijaga, rahmat juga sudah dirasakan. Terus mau apa lagi? Nah, sepertinya kan tidak ada lagi yang lain. Jadi dia nyaman ada di situ. Nah, ini juga tidak diharapkan semacam itu. Masih ada kelanjutannya terus. Tidak boleh berhenti hanya ada di ruangan yang semacam ini. Lalu juga ada bahaya. Ketika dia berada dalam situasi yang seperti ini, lalu dia menilai orang lain menurut ukuran dia sendiri. Ketika orang lain belum memiliki kemampuan untuk disiplin doa, yang ada di ruang ketiga ini bisa mengadili mereka. Oh, kamu ini kurang begini, 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 dan seterusnya. Oh, dia itu lebih rendah levelnya dari saya, dan seterusnya. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi, meskipun sudah berkembang sampai ruangan di sini, orang bisa tumbuh rasa sombong rohani. Sehingga merasa diri lebih unggul dari yang lain, karena yang lain tidak bisa seperti dia. Padahal, yang masing-masing memiliki jalan dan perkembangannya sendiri-sendiri. Nah, ini yang mesti disadari. Maka sikapnya apa? Tetap menjaga kestabilan waktu-waktu doa. Jangan sampai lengah. Jangan sampai itu semua diabaikan. Sudah disiplin ya tetap dijaga kedisiplinannya. Lalu juga terbuka terhadap kemungkinan hadirnya rahmat yang mengatasi ketenangan dan kenyamanan doa. Jadi jangan sampai bingung ketika nanti ada rahmat-rahmat tertentu yang sifatnya mungkin menggoyang ketenangan dan kenyamanan doa itu yang sudah diterima di ruangan ketiga ini. Karena kadang-kadang orang ketika diberi pengalaman baru, dianugerahi pengalaman baru yang mungkin membawa dia masuk ke dalam keheningan yang lebih dalam lalu kaget. Kok tidak seperti biasanya? Atau sebaliknya ketika hal-hal tertentu digoyangkan oleh Tuhan. Misalnya biasanya merenung dengan enak, membaca kitab suci, bisa merenung lalu berdoa dengan nyaman. Tiba-tiba di suatu saat kesulitan untuk merenung. Tidak menemukan makna sama sekali, juga tidak bisa
membangun kata-kata doa atau hal-hal yang mau disampaikan kepada Allah berdasarkan teks kitab suci itu. Nah, seringkali bingung dengan situasi ini. Kok tiba-tiba saya begini? Padahal mungkin Tuhan maksudnya adalah jangan bergantung pada doa renung itu, tapi sekarang masuklah kepada doa hening, doa keterpusatan, pada renungan pikiran, tapi lebih kepada hati yang terpusat pada Allah. Nah, ini bisa saja terjadi. Makanya diharapkan tetap terbuka terhadap kemungkinan semacam ini. Lalu teks kitab suci yang bisa direnungkan adalah Matius bab 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini maksudnya apa? Kita diajak untuk betul-betul mengheningkan diri. Mengheningkan diri bukan hanya sekedar ruangan. Nah, kalau ini kan ada gradasi itu. Masuk ke dalam kamarmu. Artinya keheningan fisik, berbagai macam keramaian di luar diri kita itu mesti dihindarkan. Lalu kita masuk ke dalam kamar. Nah, itu sudah ada gradasi semacam itu. Jadi keheningan di luar itu diabaikan, kita masuk ke dalam keheningan kamar. Nah, keheningan kamar ini masih disertai dengan tutup pintu. Tutup pintu ini bisa dimaknai sebagai bagian dari mengheningkan batin kita. Jadi kalau ruang fisik kita ini sudah dibuat hening, sekarang berikutnya yang dibuat hening apa? Batin kita. Batin kita ini berkaitan dengan apa saja? Pikiran. Mungkin kita masih banyak pikiran ke sana kemari. Ini coba diheningkan, difokuskan. Saya mau berdoa. Saya tidak perlu memikirkan banyak hal lagi yang lain. Saya mau mengkhususkan waktu ini untuk hening. Lalu hati juga demikian. Mungkin masih ada banyak gejolak, kemarahan, emosi, sakit hati, dan seterusnya. Nah, itu diredam dulu. Semuanya diheningkan dulu di hadapan Allah. Lalu kalau pikiran, hati, kehendak, semuanya tenang, baru berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Ini adalah arah bagi kita di dalam berdoa. Tidak lagi doa-doa yang macam-macam itu tadi, tapi doa yang lebih hening di dalam Allah. Lalu juga mesti terbuka terhadap kekeringan yang mungkin muncul untuk pemurnian hidup doa. Ini seringkali juga terjadi. Ketika orang sudah dimasukkan di dalam zona nyaman, nah di situ kadang-kadang digoyang oleh Tuhan. Jadi supaya doanya menjadi semakin kuat. Jiwanya juga semakin memiliki kapasitas yang lebih baik. Jadi tidak perlu mencari ketenangan-ketenangan di dalam doa, tapi lebih dari itu. Nah, supaya tidak mencari ketenangan dalam doa, seringkali dimunculkan kekeringan-kekeringan. Nah, ini yang juga seringkali membuat bingung. Saya dulu berdoa bisa tenang, bisa damai, sekarang kok tidak. Nah, mungkin Tuhan sedang membongkar itu untuk memurnikan hidup doa kita ini. Karena apa? Tujuan hidup doa ini bukan mencari ketenangan, bukan mencari kedamaian, tetapi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi supaya orang tidak lupa akan hal itu, maka diberi situasi yang membuat dia merasa kering. Supaya hidup doanya ini nanti bisa berkembang. Lalu tetap menjaga kerendahan hati, terutama terhadap orang lain. Karena apa? Ya pertumbuhan pribadi orang lain berbeda-beda, jalan hidup orang lain berbeda-beda, jalan doa orang lain juga tidak sama dengan kita. Jadi kalau orang lain lebih maju, ya kita tidak perlu iri, karena ya itulah perkembangan mereka. Kalau kita lebih maju dari orang lain, kita juga tidak perlu sombong, karena ya orang lain punya dinamikanya sendiri, kita punya dinamika kita sendiri. Nah ini situasi ruang ketiga. Nah Teresa Avila menjelaskan ketiga ruangan ini dengan baik, dan ada orang yang mencoba menganalisa, lalu mengatakan bahwa ruang satu, ruang kedua, dan ruang ketiga itu seperti mempersiapkan orang kepada hidup doa yang lebih intens, yaitu transformasi. Makanya ada situasi semacam ini. Dari yang tadi masih enggan untuk berdoa atau hanya kadang-kadang, lalu sudah mulai punya alokasi waktu doa, lalu sudah mulai
disiplin dan konstan dalam doa. Ini masih dalam taraf persiapan. Persiapan untuk masuk apa? Masuk kepada transformasi di dalam Allah. Nah, transformasi itu nanti dimulai pada ruang yang keempat, yaitu menurut salah seorang ahli semacam itu. Nah, ruang keempat seperti apa? Situasi doanya semacam ini. Jadi di sini, di ruang keempat ini, orang mulai diubah. Dia sudah mulai konstan dalam doa tadi kan, di ruang ketiga, lalu mulai ada kekeringan rohani. Tetapi kekeringan rohani tidak menghentikan aktivitas doa. Dan semangat berpasrah semakin bertumbuh. Nah, ini mulai ada perubahan ini. Kekuatan doanya kan mulai jelas. Nih. Kalau di ruang pertama mungkin ada kekeringan rohani semacam ini, orang mundur. Tetapi di ruang keempat ini, karena dia sudah melatihkan diri dengan baik tadi, di ruang ketiga sudah konstan, begitu mendapat kekeringan rohani, dia tetap terus. Oh, ini mungkin dipakai Tuhan untuk memurnikan saya. Maka dia tetap menghadapi kekeringan itu dengan keyakinan iman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesudah ini. Makanya, walaupun ada kekeringan rohani, dia tidak menghentikan aktivitas doanya, tetapi tetap berdoa. Walaupun tidak ada rasa tenang, walaupun tidak ada anugerah-anugerah yang dirasakan, walaupun mungkin terasanya semuanya datar-datar saja, tetapi dia tetap tekun di dalam doa. Dan dia punya semangat kepasrahan yang tinggi. Ini menariknya di sini. Jadi ini mulai transformasinya. Kapasitas jiwanya mulai diperkuat. Lalu kalau tadi doanya masih banyak doa renung, menggunakan pikiran. Nah, di sini sudah mulai masuk ke dalam doa yang lebih hening. Orang sudah mulai merasakan kasih Allah, lalu mau membalas kasih itu dengan sepenuh hati. Jadi di sini bertumbuh doa afektif sekaligus doa yang lebih hening, doa yang lebih terpusat pada Allah. Nah, doa yang semacam ini lebih didasarkan pada cinta akan Allah. Jadi bukan lagi motivasinya mencari-cari rahmat. Kalau di awal mungkin saya berdoa supaya apa? Mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tetapi di sini tidak. Saya berdoa untuk apa? Karena saya mencintai Allah. Makanya saya terus berdoa kepada Allah. Disiplin dan tetap tekun. Karena orientasinya ini. Doa bukan mohon-mohon sesuatu supaya saya mendapatkan itu. Tetapi doa adalah ungkapan cinta saya kepada Allah. Nah, ini motivasinya sudah mulai berbeda di sini. Nah, ini yang disebut sebagai transformasi itu. Nah, disinilah ketika orang masuk ke dalam doa yang lebih hening, lebih terpusat ini, di sini orang dimasukkan pada awal kontemplasi yang dianugerahkan Allah. Kenapa dianugerahkan? Karena kontemplasi itu ada dua macam. Kontemplasi aktif yang kita upayakan dengan hening dan terpusat, dan kontemplasi pasif. Pasif itu bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah sendiri yang mencurahkan itu bagi kita. Nah, di ruang keempat ini mulai dimasukkan ke kontemplasi pasif itu. Lalu doa menjadi lebih terpusat pada Allah dan memperhatikan apa yang dinyatakan Allah daripada apa yang dikatakan kepada Allah. Jadi sudah berbeda kan orientasinya ini. Kalau di awal-awal tadi mungkin masih berusaha berdoa untuk mohon banyak hal kepada Allah. Konsentrasinya adalah apa yang saya katakan kepada Allah. Maka saya memohon banyak hal, maka saya mengatakan banyak hal ini dan itu untuk dipenuhi oleh Allah. Nah sekarang karena doanya lebih hening dan lebih terpusat pada Allah, yang diperhatikan bukan itu lagi. Tetapi adalah apa sih sebetulnya yang sedang dikatakan Allah untuk saya? Apa atau sebetulnya pesan Allah bagi saya dalam hidup saya? Nah, dengan pertanyaan terbuka semacam itu, akhirnya dia tidak hanya menyadari adanya sesuatu yang diberikan Allah saat dia berdoa, tetapi juga seringkali bisa menyadari kehadiran Allah, pesan-pesan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini akan sangat menarik kalau ada pengalaman-pengalaman doa sampai ke level ini.
Jadi seringkali ada juga yang men-sharingkan pengalaman mereka. Kok tiba-tiba saya seperti mendapatkan sesuatu, diingatkan akan hal-hal tertentu. Kok tiba-tiba saya mendapatkan pengertian, pemahaman, kenapa ini semua terjadi, kenapa saya dipertemukan dengan orang ini, kenapa saya menghadapi buah ini, kenapa saya kok merasa tertarik dan berkobar-kobar dengan ayat kitab suci ini. Nah, saat-saat tertentu orang-orang ini merasakan ada pengenalan yang mendalam dengan itu semua. Ada pengertian yang diberikan Allah, sehingga dia bisa paham, oh, itu terjadi karena ini. Nah, itu berarti konsentrasi dia, fokus dia, sudah pada kata-kata yang diberikan Allah. Apa yang dinyatakan Allah kepadanya. Fokus dia bukan pada apa yang dia katakan kepada Allah. Dan ini akhirnya semacam ini. Kalau orang sudah masuk ke ruang keempat, bisa memiliki sikap doa yang semacam itu. Lalu mulai muncul pengalaman-pengalaman istimewa di dalam doa. Ya, macam-macam pengalaman istimewanya. Mungkin mendengar kata-kata Tuhan, mungkin membaui sesuatu yang enak, wangi, segar, dan seterusnya. Atau mungkin bisa membayangkan sesuatu yang sungguh-sungguh hidup. Tampak Allah hadir, orang-orang kudus hadir, dan seterusnya, macam-macam pengalaman-pengalaman itu. Tapi itu semua hanyalah bunga-bunga di dalam hidup doa. Jadi itu bukan tujuan. Kalau ada yang bisa mendengar, ada yang bisa melihat, ada yang bisa mungkin menerima rahmat-rahmat tertentu, ya itu hanya bagian dari penguatan Allah untuk kita. Jadi bukan tujuan, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah Allah sendiri. Jadi kalau itu terjadi, ya tetap disyukuri. Lalu disadari bahwa itu adalah bagian dari penguatan kita untuk terus menuju kepada Allah. Lalu selain itu juga muncul kesadaran akan situasi diri sendiri yang perlu dikasihani. Karena apa? Ya ternyata semakin lama semakin melihat diri ini kok semakin banyak hal yang kurang di hadapan Allah. Allah begitu baik, Allah begitu suci, Allah begitu luhur, sementara saya kok belum. Jauh dari situ, akhirnya merasa diri, oh saya memang perlu dikasihani oleh Allah. Karena keberadaan saya bisa seperti ini, bisa mendapatkan anugerah macam-macam ini, pasti bukan karena saya, tetapi karena Allah sendiri. Karena kalau dari diri saya sendiri, tidak mungkin itu terjadi karena saya masih dalam situasi yang jauh dari keilahian, dari kekudusan. Tapi kok tiba-tiba mendapatkan rahmat, Allah yang melayakkan itu. Nah inilah, lalu muncul kesadaran di situ, saya perlu dikasihani. Dan mungkin juga ada gerakan-gerakan emosi yang lain, misalnya ya semakin kepingin mencintai Allah, semakin menyadari bahwa saya ini perlu untuk terus-menerus bersikap rendah hati dan seterusnya. Nah itu ruang keempat, sebagai ruang transformasi. Lalu sikap doa, apa yang perlu kita ambil dalam situasi semacam ini? Kita bisa mengambil beberapa hal ini. Yang pertama, menjaga keheningan yang muncul selama doa dengan tetap berfokus pada Allah. Jaga keheningan. Lalu menjaga sikap pasrah kepada gerakan rahmat Allah tanpa terikat pada bentuk-bentuk konsolasi yang muncul. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, kita terima. Lalu kita tidak perlu mengikat itu semua. Oh, saya sudah diberi anugerah luar biasa ini tentang mungkin karunia kenabian. Ya oke, kita terima sebagai karunia kenabian. Tapi kita tidak perlu mengikat karunia itu harus ada pada saya selama-lamanya. Karena itu adalah bentuk anugerah, dan anugerah itu kan bisa diambil kapanpun. Anugerah itu hanya untuk memperkuat kita supaya semakin tekun di dalam doa, tekun di dalam iman, tekun di dalam kasih, dan pengharapan akan Allah. Jadi itu yang perlu untuk diambil. Lalu juga membiarkan Allah mewajukan dirinya melalui dan dalam doa. Jadi kita mesti terbuka terhadap segala kemungkinan pewahyuan Allah. Kita tidak perlu mengikat diri pada konsep atau gambaran-gambaran tentang Allah yang berpusat pada dunia personal kita.
Mungkin kita sudah mengikat diri, Allah itu maha baik. Lalu lebih khusus lagi, kebaikannya apa? Dia mesti mengabulkan apa yang saya mohonkan. Nah, itu konsepnya begitu itu. Allah yang baik itu pasti mengabulkan apa yang saya mohonkan. Nah, kalau sudah terikat di situ, begitu nanti doanya tidak dikabulkan, bingung. Atau Tuhan memberikan anugerah yang lain, dia tidak bisa menyadari. Karena dia terikat pada permohonannya itu. Nah, itu artinya orang ini terikat pada konsep dan gambaran tentang Allah yang berpusat pada dunia personal dia. Padahal Allah bisa mewahyukan diri dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, dan memberikan anugerah macam-macam selain apa yang kita mohonkan itu. Bahkan jangan-jangan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita bisa diberikan. Dan tentu ketika Allah menganugerahkan itu semua, tujuannya adalah untuk menguatkan kapasitas jiwa kita. Jadi apa yang lebih perlu bagi jiwa kita, itulah yang diberikan oleh Allah. Kemudian juga ada ayat kitab suci yang bisa kita renungkan. Misalnya ini Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus inilah yang seringkali menjadi perantara untuk mengajar kita akan segala hal yang hendak diberikan Allah bagi kita. Maka dengan keterbukaan tadi itu, kita bisa semakin merasakan tuntunan Roh Kudus ini. Kita mau dibawa kemana, kita mau diajari apa, kita mau dididik bagaimana di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak mau terbuka, mungkin kita tidak akan bisa mengerti juga. Kadang-kadang orang yang sudah terbuka saja belum bisa sampai ke sana. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Lalu, ketika berbagai rasa kasihan terhadap diri sendiri dan rasa salah tadi muncul, tidak perlu terlalu dibingungkan. Cukup menamai gerakan emosi yang menyertai tanpa menganalisanya. Ya, mungkin pada waktu itu muncul rasa dosa. Ya sudah dikatakan, oh saya kok sebenarnya merasakan ini, rasa dosa. Supaya tidak mengganggu doa kita, maka tidak perlu menganalisa itu. Menganalisanya nanti sesudah keluar dari doa kita. Lalu, ini adalah upaya untuk membiarkan perasaan-perasaan berlalu dan keheningan tetap terjaga. Jadi supaya fokus doa kita itu tetap kepada Allah, bukan pada emosi-emosi yang muncul, bukan pada pikiran-pikiran yang bermunculan. Kalau nanti mengikat diri pada emosi yang muncul atau pikiran yang muncul, ya kita tidak jadi berdoa. Jadinya adalah memikirkan apa yang muncul itu. Nah itu makanya perlu diperhatikan. Ini ruangan keempat, lalu ruangan kelima bagaimana? Situasi di ruangan kelima ini orang sudah semakin merasakan rahmat Allah sehingga dia juga semakin mencintai Allah. Jadi Allah merahmati jiwa untuk masuk dan tinggal dalam keheningan. Jadi dia sudah boleh dikatakan dilukai oleh cinta Allah. Dan sekarang kepingin membalas cinta Allah itu dengan sepenuh-penuhnya. Nah ketika ada keinginan untuk membalas cinta Allah yang sepenuhnya itu, dia kemudian dimasukkan di dalam situasi keheningan yang lebih mendalam ini. Dia hanya kepingin menikmati tinggal dalam Allah melalui keheningan itu. Lalu Allah membentuk pendoa supaya memiliki kapasitas cinta Kristus yang mau menerima kelemahan-kelemahan manusia. Karena apa? Karena semakin dia menyadari bahwa Allah begitu agung, Allah begitu luar biasa membawa dia masuk ke dalam hidup doa yang seperti ini, biasanya orang menjadi semakin sadar akan keberdosaannya, menjadi semakin sadar akan situasinya yang tidak memungkinkan untuk masuk dalam persatuan dengan Allah tanpa membersihkan diri dari dosa-dosa. Sementara dia melihat dirinya banyak dosa. Nah ini seringkali bisa membuat orang stres. Apa iya saya bisa masuk ke dalam persatuan? Karena nyatanya saya seperti ini. Nah kalau itu terjadi, maka inilah nasihatnya. Orang perlu untuk
memiliki kapasitas cinta Kristus yang mau menerima kelemahan-kelemahan manusia. Ini ada dalam pengalaman Teresa Avila sendiri, karena dia merasakan situasi dirinya seperti itu. Kok banyak dosa? Tidak selesai-selesai ini saya ini membersihkan diri dari dosa. Tapi begitu dia melihat Kristus yang penuh luka-luka, yang meneteskan banyak darah, dia mulai menjadi sadar. Apa yang dikerjakan Kristus itu? Dia seperti itu karena mau merangkul manusia-manusia yang rapuh dan lemah. Merangkul bukan berarti dibiarkan tetap dalam kelemahan itu, tetapi diangkat untuk disucikan dan dikuduskan. Makanya di sini orang kemudian dimasukkan akan kesadaran bahwa dia pun juga harus berbuat seperti apa yang dikerjakan Kristus, yaitu merangkul kelemahan-kelemahan dirinya sendiri itu. Bukan berarti membiarkan diri tetap dalam kelemahan itu, tetapi berubah, bertobat untuk mengangkat ini semua supaya dikuduskan oleh Allah. Jadi bukan menyembunyikan kelemahan, tetapi justru mempersembahkan kelemahan itu kepada Allah supaya dikuduskan dan disucikan oleh Allah. Lalu juga keheningan doa seringkali terganggu oleh gerakan-gerakan batin yang mencoba menghancurkan kedamaian dan ketenangan diri. Jadi masih ada berbagai macam gejolak pikiran, emosi, perasaan ketika orang masuk dalam level keheningan ini. Tetapi toh di sini pun ya kita diajak tetap tahu bahwa itu semua hanyalah gangguan. Jadi jangan sampai keheningan kita terganggu. Lalu juga masih ada kecenderungan untuk menikmati pencapaian rutinitas doa. Jadi bangga dengan disiplin yang sudah dikerjakan, bangga dengan berbagai macam anugerah yang sudah dirasakan, lalu merasa nyaman dengan situasi-situasi itu. Jadi masih ada kecenderungan ini. Lalu apa sikapnya? Yang pertama, sikap yang bisa diambil adalah ya tetap pasrah. Dalam artian apa? Pasrah mendengarkan dan membiarkan lewat gerakan-gerakan batin itu, supaya keheningan kita tetap terjaga. Jadi walaupun ada berbagai macam gerakan batin yang muncul, ya biarkan saja. Jadi tanpa memunculkan reaksi-reaksi macam-macam. Lalu diam sejenak untuk mengendalikan gerakan-gerakan batin sebelum mulai berdoa. Jadi seperti tadi di awal itu, kita sudah diajak untuk menutup pintu. Nah di sini pun juga sama. Kalau masih ada gerakan-gerakan batin itu, sudah dihentikan dulu, diendapkan dulu, biarkan itu semua berlalu, lalu berdoa. Kemudian juga membebaskan diri dari kecenderungan membenarkan diri, dari kecenderungan pikiran atau reaksi emosi yang merusak. Jadi kalau ada pembenaran-pembenaran diri, saya ini memang seperti ini, memang lemah, memang berdosa, lalu tidak mau berubah, nah ini yang berbahaya. Itu namanya ya pembenaran diri. Padahal Kristus tadi itu kan merangkul kelemahan manusia bukan untuk membuat manusia tetap dalam kelemahannya, tetapi justru mengangkat kelemahan itu supaya dikuduskan. Maka di sini juga demikian, kita mesti menghindarkan diri dari pembenaran-pembenaran diri. Kendati kita memang manusia yang lemah dan berdosa, tapi bukan berarti kita harus tetap berkubang di situ. Tapi perlu keluar dari situ. Ini demikian juga dengan pikiran atau reaksi emosi yang merusak. Mesti keluar dari situ supaya menjadi lebih baik. Lalu juga memohon kepada Tuhan untuk membantu memahami diri. Misalnya, ya ada pesan-pesan yang lebih halus di balik reaksi-reaksi tersebut. Jadi mesti memohon rahmat kebijaksanaan, memohon rahmat pengertian dan pengenalan akan pesan-pesan Allah. Dan pesan-pesan itu kan seringkali ditempatkan secara halus di dalam kejadian hidup kita sehari-hari. Nah, kita diajak untuk semakin peka, merasakan itu, mengenali itu. Makanya mesti ada hal-hal semacam ini sikap yang bisa kita ambil. Lalu juga tidak berhenti pada rahmat-rahmat tertentu yang secara khusus dianugerahkan. Mungkin ada rahmat penyembuhan kah, rahmat bahasa roh kah,
rahmat kenabiankah, ya tidak perlu berhenti di situ. Tetap terbuka atas segala kemungkinan Allah memberikan yang lain, atau atas segala kemungkinan Allah mengambil itu. Jadi kalau ternyata diambil, tidak usah stres. Sekarang saya kok tidak punya, atau tidak mendapatkan seperti yang dulu lagi. Nah mungkin Allah memberikan yang lain dengan mengambil itu dulu. Nah itu makanya kita diajak untuk tidak berhenti pada rahmat-rahmat itu. Supaya kita tetap fokus bahwa jalan kita itu bukan mencari rahmat-rahmat itu, bukan memburu anugerah-anugerah itu, tetapi menuju kepada Allah sendiri. Kemudian juga terbuka akan cinta Kristus yang mau menerima manusia apa adanya. Nah, kita pun juga bisa menerima diri apa adanya dan mempersembahkan diri kita kepada Allah. Berikutnya ruangan ke-6. Situasinya bagaimana? Di ruangan ke-6 ini semakin banyak anugerah istimewa yang muncul dalam doa atau melalui doa. Anugerah istimewanya ini macam-macam. Yang ada yang disebut locution, ada yang disebut vision, ada yang disebut bilokasi, dan seterusnya. Ini ruang ke-6, biasanya ada semacam itu. Nah, Teresa Avila mengatakan bahwa yaitu terjadi karena kapasitas jiwa kita itu belum mencukupi untuk dipersatukan dengan Allah. Makanya dilatih dengan hal-hal tertentu sehingga menyebabkan adanya anugerah-anugerah istimewa ini. Supaya kapasitas jiwa kita ini menjadi semakin kuat, lalu bisa menyamai atau mendekat kepada kapasitas yang ilahi itu. Kalau sudah mendekat kepada kapasitas yang ilahi, berarti kita sudah memiliki kemungkinan untuk bisa bersatu dengan Allah sendiri. Nah, inilah cara Allah memurnikan dan menguatkan jiwa. Jadi tadi dengan kesadaran akan dosa-dosa, lalu kemauan untuk berubah di dalam Kristus tadi, itu sudah upaya pembersihan dan pemurnian. Lalu dengan anugerah-anugerah istimewa ini, orang dikuatkan. Jadi dimurnikan, dikuatkan, lalu terus begitu diolah terus, sampai akhirnya nanti siap untuk dimasukkan dalam persatuan dengan Allah. Lalu selain anugerah istimewa juga menjadi semakin sadar dan mengenali karya Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan membawa cinta yang semakin mendalam kepada Allah. Jadi semakin sadar Tuhan bekerja dimanapun dan dengan cara apapun. Kemudian juga ada hubungan saling mempengaruhi antara pencobaan-pencobaan dan anugerah-anugerah. Pikiran diterangi, jiwa dididik untuk memahami lebih mendalam keterkaitan antara cobaan, derita, dan situasi hidup yang sulit dengan Yesus yang bangkit. Nah di sini, kalau orang sudah masuk ke level ini, dia bisa melihat banyak hal soal penderitaan itu. Nilainya apa? Kalau ada cobaan-cobaan yang menyulitkan, dia semakin mampu menyadari. Ini kenapa kok saya dimasukkan dalam situasi turbulensi hidup yang kayak seperti ini. Oh ternyata Tuhan mau menguatkan saya. Oh ternyata Tuhan mau menguji saya. Oh supaya iman saya ini dikuatkan, harapan saya dikuatkan, kasih saya dikuatkan, dan seterusnya. Jadi orang semakin menyadari hal itu dan semakin mengerti. Nah kalau semakin mengerti, dia tidak akan banyak komplain. Biasanya dia dengan sadar menghadapi semuanya itu. Justru dia akan menjadi semakin senang ketika berada dalam situasi-situasi seperti ini. Karena apa? Ini nantinya akan membuat kapasitas jiwanya itu akan menjadi lebih baik. Imannya menjadi baik, harapannya juga demikian, kasihnya kepada Allah juga demikian. Kalau tanpa pencobaan, kalau tanpa derita, bagaimana orang bisa tahu bahwa iman, harapan, dan kasihnya kepada Allah ini menjadi semakin kuat? Kan sulit kan? Kalau semua ada dalam enak-enaknya saja, orang akan kesulitan mengukur kemampuan atau kapasitas jiwanya ini. Makanya di situ dia semakin memahami itu. Dan dia juga semakin memahami keterkaitan semuanya itu dengan Yesus yang bangkit. Artinya apa? Ya semua ini terjadi walaupun itu menderita, walaupun itu kelihatannya membuat dia tidak nyaman, tapi ujung dari semuanya itu adalah sama seperti kebangkitan Kristus itu, yaitu sesuatu yang baru yang ditumbuhkan Allah di dalam dirinya. Lalu pikiran masih terumbang-ambing antara ditolak oleh Tuhan
dan tidak bisa berdoa. Nah, ini salah satu gangguan yang berat di level ruang ke-6 ini. Karena kadang-kadang dia masih merasa sebetulnya saya ini diterima atau tidak di hadapan Tuhan. Karena nyatanya saya ini banyak berdosa. Tetapi juga nyatanya Tuhan selalu memberikan anugerah kepada saya. Semakin saya menerima anugerah itu, semakin saya tahu Allah itu Maha Agung, semakin saya tahu Allah itu Maha Luhur, dan semakin saya mengenal bahwa diri saya ini tidak pantas di hadapannya. Jadi sebetulnya saya ditolak atau tidak. Nah, ini pergulatannya di situ. Nah, kadang-kadang juga karena situasi itu dia tidak bisa berdoa lagi. Tapi bukan berarti dia kehilangan arah, enggak. Tapi karena situasi-situasi inilah, maka dia sungguh-sungguh dikuatkan oleh Allah. Kalau dia masih tetap setia dan tekun, rendah hati di hadapan Allah. Maka sikap doanya adalah tetap mengembangkan doa yang didasarkan pada iman, harapan, dan kasih. Jadi kendati ada banyak sekali pencobaan, ujian, dan seterusnya, tetap tekun, tetap punya iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Juga tetap terbuka akan kemungkinan terjerap dalam doa hening tanpa banyak kata. Jadi nggak usah bingung kalau awalnya mungkin berdoa dengan banyak kata, sekarang kok tidak. Ya mungkin memang dimasukkan Allah dalam keheningan itu. Lalu juga merenungkan misteri-misteri Kristus, entah melalui meditasi diskursif, atau memandang dengan penuh cinta misteri-misterinya. Nah, ini cara-cara yang bisa dipakai untuk memperkuat hidup doa di level ini. Jadi terus melihat apa sih sebetulnya yang terjadi dengan Kristus dan bagaimana dia menyikapi itu. Supaya akhirnya kita menemukan nilai itu, lalu kita jadikan sebagai sarana untuk terus menguatkan iman, harapan, dan cinta kita kepada Allah. Kemudian juga terbuka terhadap kerja Allah, akan datang dan perginya berbagai macam anugerah. Jadi nggak usah bingung dengan anugerah-anugerah itu. Kalau Tuhan mau memberi ya pasti diberi, kalau tidak ya nggak usah dicari-cari. Itu intinya seperti itu, jadi terbuka terhadap kerja Allah, karena doa kita itu bukan untuk mencari anugerah-anugerah itu, tetapi doa kita itu sebetulnya adalah untuk menyatukan diri kita dengan Allah. Jadi tujuannya adalah bersatu dengan Allah sendiri, bukan mencari pernik-pernik yang diberikan Allah untuk kita itu. Kemudian juga mesti menjaga sikap rendah hati. Ini selalu ditekankan oleh Teresa Avila, kerendahan hati. Di level apapun, ini mesti dikerjakan. Lalu, ayat kitab suci dari Wahyu 21 ayat 5, ini juga perlu direnungkan. Aku membuat segalanya baru. Jadi setelah semuanya itu dilewati, berbagai macam ujian, turbulensi dilewati, maka kita akan menjadi pribadi yang baru. Nah, ini yang digambarkan oleh Teresa Avila sebagai kepompong yang lalu menjadi kupu-kupu. Jadi kepompong seolah-olah orang mati masuk di dalam Kristus sendiri. Tetapi justru di dalam kepompong itu ternyata dia diolah oleh Kristus, melalui rahmat Tritunggal Kudus, lalu menjadi kupu-kupu. Nah, ini situasi ruang ke-6. Makanya seperti yang tadi saya katakan, ada ahli yang mengatakan ruang ke-4 itu adalah awal dari transformasi. Lalu ruang ke-6, kelima ke-6 ini proses transformasi. Berikutnya nanti perubahan yang nyata, yang jelas-jelas terjadi, ada pada ruang yang ke-7. Jadi mulai dari ruang ke-4 sudah ada transformasi, 5, 6 terjadi transformasi itu, ruang ke-7 nanti akan terjadi bahwa orang sudah diubah dalam Allah. Kepompong sudah menjadi kupu-kupu. Nah, apa yang terjadi? Ini. Jadi di ruang ke-7 ini terjadi komunikasi yang sangat intens dengan Tuhan. Jadi seringkali disebut sebagai persatuan dengan Allah. Orang bisa mendengar, bisa melihat, bisa menanggapi Allah dengan penuh cinta dan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persatuan dengan Allah ini digambarkan sebagai persatuan kehendak. Jadi kehendak kita sudah satu dengan Allah, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, semuanya sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di sini juga disebut sebagai persatuan mistik dengan Allah.
Jadi pengalaman dan pengenalan secara penuh akan kehadiran Allah Tritunggal. Itu pengalaman Teresa Avila semacam itu, ketika orang dimasukkan dalam ruang ketujuh ini, mereka akan mengalami sungguh Allah Tritunggal itu seperti apa. Lalu dipenuhi dengan kobaran kuasa cinta, pemberian diri Allah. Ini jelas sekali karena persatuan sudah terjadi, maka ya kobaran cinta itu pun juga semakin berkobar. Lalu situasi hidup dengan berbagai macam cobaan, derita, dan anugerah tidak berbeda dengan sebelumnya. Tetapi yang berbeda apa? Sikap terhadap situasi hidup itu. Walaupun hidupnya penuh dengan turbulensi, tetapi masih ada damai, ada harmoni, ada ketenangan di dalam diri orang ini. Lalu yang bersangkutan juga memiliki kesadaran yang lebih menyeluruh, bahwa semuanya itu terjadi karena Allah punya kehendak seperti ini. Makanya dia bisa menjadi tetap tenang menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam cobaan, dan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Itu situasi yang digambarkan oleh Teresa Avila. Kemudian seluruh hidup sudah ada dalam bimbingan dan setala maksudnya ya sudah satu garis dengan kehendak Allah. Lalu Allah berbicara kepadanya melalui berbagai macam cara. Dia bisa memahami itu, mungkin berbagai macam cara, ya kejadian-kejadian tertentu, melalui renungan-renungan tertentu, melalui khotbah-khotbah tertentu, semuanya bisa menjadi sarana untuk itu. Lalu buah-buah dari semua transformasi ini adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, rupanya semacam ini. Ujungnya semuanya itu adalah hal-hal yang baik. Karena apa? Allah sendiri adalah kebaikan. Maka orang yang bersatu dengan Allah akhirnya juga akan membuahkan kebaikan. Nah, pekerjaan-pekerjaan baik ini seperti apa? Banyak. Misalnya orang menjadi sangat penuh welas asih. Orang menjadi sangat mencintai lingkungan sekitarnya. Tutur katanya semuanya baik, tingkah lakunya semuanya baik, dan berbagai macam hal semuanya keluar memancarkan kebaikan itu. Lalu sikapnya bagaimana? Sikap doanya, tetap percaya akan belas kasih Allah yang ingin mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Lalu terbuka terhadap berbagai macam cara pewahyuan Allah bagi kita. Dan sepenuh hati mengikuti gerakan bimbingan Allah seperti seorang hamba. Seorang hamba yang bagaimana? Yang menyerahkan kebebasan sepenuhnya kepada Allah. Itu kurang lebih perkembangan hidup rohani kita, mulai dari awal sampai kepada proses transformasi, lalu dipersatukan dengan Allah, dan akhirnya menjadi pribadi yang baru, yang memunculkan banyak hal yang baik. Itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Atau Terima ketiduran? kasih, Pastor. Ya. Pastor Jaya, kami sungguh sangat terkagum-kagum sekali mendengarkan pengajaran Pastor malam hari ini. Karena kami menamakan kelompok ini adalah kelompok pendoa syafaat. Jadi semoga kami dengan renungan pengajaran malam hari ini semakin beroleh apa-apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan doa kami. Terima kasih banyak, Pastor. Sungguh. Sama-sama. Jadi saya tidak akan menyimpulkan, walau sedikit saya tidak akan menyimpulkan berhubung karena waktu, Pastor. Dan juga saya yakin begitu banyak pertanyaan yang akan muncul dari para sahabat-sahabat LPF. Tetapi malam hari ini berhubung karena waktu, mohon maaf Pastor, mungkin akan kami batasi hanya ada 2 pertanyaan. Sudah ada di chat itu, Pastor? Pastor sudah bacakah? Oh. Yang mana ini? Yang jiwa di luar puri barangkali. Okay. Ya. Bagaimana dengan jiwa yang berada di luar puri? Apakah Tuhan tidak memberikan anugerah kepada mereka? Kemudian untuk jiwa yang sudah mengalami penyatuan dengan Allah di ruang ketujuh, apakah masih bisa jatuh ke dalam dosa atau kembali ke ruang sebelumnya?
Itu ya? Iya, Pastor. Ya. Nah, Teresa Avila tidak membicarakan banyak hal soal jiwa yang di luar puri. Karena bagi dia, ya jiwa di luar puri itu kan jiwa yang belum bertobat. Nah, kalau belum bertobat, tentunya ya resikonya ada sendiri. Lalu apakah Allah tidak memberikan anugerah untuk mereka? Allah itu selalu mencintai manusia. Jadi walaupun mereka ada di luar puri, pasti akan dibimbing supaya memiliki kesadaran sehingga bisa masuk ke dalam puri. Bimbingannya bagaimana? Pasti macam-macam caranya. Doa-doa Anda semua ini juga menjadi salah satu bagian dari saluran rahmat Allah untuk mereka. Doa Koronka itu kan salah satunya kan, supaya para pendosa bisa bertobat, supaya orang-orang yang belum mengenal Allah juga bisa mengenal Allah, dan seterusnya. Jadi Allah tetap bisa membimbing mereka dengan caranya sendiri. Makanya gereja pun juga seringkali menyebut ya sebetulnya ada benih-benih keselamatan di dalam mereka, walaupun belum secara penuh. Nah, benih-benih keselamatan itulah yang perlu untuk ditumbuhkan, supaya pada akhirnya nanti menjadi semakin penuh. Ketika semakin bertumbuh, mereka akan menjadi semakin sadar, oh ternyata hidup saya itu mestinya masuk ke puri itu, bukan hanya di luar puri ini saja. Nah itu. Lalu yang sudah di ruang ketujuh bagaimana? Kalau menurut Teresa Avila, ya di ruang ketujuh itu, orang-orang yang sudah masuk dalam persatuan dengan Allah. Nah itu kan prosesnya sudah sangat lama, bukan proses instan. Artinya, sudah punya disiplin hidup yang sangat luar biasa untuk tidak berdosa, untuk menghindarkan diri dari situasi dosa, untuk terus-menerus menjaga supaya hidupnya lurus di hadapan Allah. Nah ini proses ini kan panjang bertahun-tahun. Nah kalau sudah panjang bertahun-tahun semacam itu, kemudian disempurnakan dengan rahmat Allah yang begitu luar biasa, saya yakin mereka tidak akan berdosa lagi. Karena apa? Ya mereka sudah punya disiplin yang semacam itu. Dan ini kan bukan hanya sebulan, 2 bulan. Ini kan bertahun-tahun. Ketika orang mendisiplinkan diri bertahun-tahun, itu kan luar biasa. Apalagi disempurnakan sampai ke persatuan itu. Kecuali orang belum sampai ke ruang ketujuh dalam persatuan dengan Allah itu, ya bisa dia kembali dalam dosa. Makanya tadi dikatakan oleh Teresa Avila, mereka yang ada di ruang ke-6 itu harus tetap rendah hati. Nggak boleh sombong, nanti tiba-tiba jatuh ya. Nggak tahu lagi. Itu, jadi kalau orang sudah masuk ruang 7, sudah aman. Karena sudah ada dalam persatuan dengan Allah. Itu. Terima kasih, Pastor. Satu lagi mohon, Pastor. Ini dari saya pribadi, Pastor ya. Karena kami menamakan kami ini adalah pendoa syafaat. Sikap doa yang baik yang untuk dijalani oleh seorang pendoa syafaat. Apa kira-kira, Pastor, resepnya? Ya tadi seperti yang diuraikan oleh Teresa Avila menurut saya adalah tetap rendah hati. Itu perlu dijaga. Karena kalau sudah menamakan diri sebagai pendoa syafaat itu kan seringkali saya ini lebih dari yang lain karena saya ini pendoa, yang lain itu bukan pendoa, itu kan seringkali muncul begitu kan. Nah, sikap itu kan perlu harus dihindarkan. Walaupun kita ini pendoa, tetapi kita juga bisa jatuh dalam dosa. Terutama kesombongan. Makanya kerendahan hati itu perlu terus-menerus dipegang. Menjadi kunci yang oleh Teresa Avila selalu ditekankan. Level manapun dia selalu mengatakan kerendahan hati harus jaga, kerendahan hati harus jaga. Kalau tidak, bisa jatuh. Ya. Terima kasih, Pastor. Jadi berhubung karena sudah larut, Pastor, di tempatnya Ibu Anu. Izinkan saya. Oh iya, boleh. Romo Jaya ini. Boleh, Pak. Selamat malam, Romo Jaya. Malam, Pak.
Wah, ini pengajaran yang luar biasa, terutama Iya, kerendahan hati Romo. Karena jujur, kerendahan hati ini sebutnya gampang, verbalnya gampang, tapi untuk dilakukannya itu yang susah, Romo. Ini malam Betul. ini kepada kita semua yang masih di tempat ini yang dengar, mudah-mudahan saat Romo mengajarkan kerendahan hati, kita semua bisa melakukannya. Terima kasih banyak Romo, pengajarannya yang luar biasa. Jangan bosan-bosan Romo. Oh iya, Ini Pak. kita semua LPF ini sangat rindu, kangen sama pengajaran Romo yang bermutu. Mudah-mudahan setiap pengajaran demi pengajaran kita semua dapat masukan yang mengarah kepada yang lebih baik. Seperti yang hari ini kita dapat pengajaran yang luar biasa tentang kerendahan hati. Sekali lagi terima kasih Romo, dari hati yang paling dalam. Saya minta supaya Romo juga jangan bosan untuk hadir di LPF. Terima kasih Ibu Minarti.